Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini atau pada video kali ini akan kita bahas soal latihan, terutama untuk penilaian akhir tahun, khususnya kelas 7. Pada video kali ini akan kita bahas sejumlah 25 soal yang nanti akan kita gunakan untuk penilaian akhir tahun atau PAT. Baik, langsung saja untuk soal tersebut kita mulai dari nomor 1. Nomor 1, tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan dalam tari disebut A. Pola lantai, B. Level, C. Desain, dan D. Deskripsi. Dan jawabannya adalah B. Level. Berikutnya soal nomor 2. Yang tersebut di bawah ini adalah jenis-jenis level kecuali A. Level tingkat, B. Level sedang, C. Level tinggi, D. Level rendah. Dan jawabannya adalah A. Level tingkat. Berikutnya soal nomor 3. Di Indonesia ada juga tradisi yang dilakukan dengan level tinggi, yaitu melayang dengan melompati batu. Tradisi ini telah hidup ratusan tahun silam dan masih dipelihara sampai sekarang. Nama daerah tersebut adalah A. Banten, B. Nias, C. Bali, D. Sunda. Dan jawabannya adalah B. Nias. Berikut soal nomor 4. Level yang dilakukan dengan menyentuh lantai adalah jenis level A. Rendah, B. Sedang, C. Tinggi, D. Biasa. Dan jawabannya adalah A. Rendah. Berikut soal nomor 5. Salah satu contoh gerak level rendah di bawah ini adalah A. Berdiri jinjit, B. Duduk bersila, C. Naik trap atau tangga, D. Mendak. Dan jawabannya adalah B. Duduk bersila. Berikut soal nomor 6. Level yang dilakukan sejajar dengan gerak tubuh disebut level A. Rendah, B. Sedang, C. Tinggi, D. Biasa. Dan jawabannya adalah B. Sedang. Berikut nomor 7. Tarian yang menggunakan level rendah adalah yang tersebut di bawah ini. A. Tari gambyong, B. Tari serimpi, C. Tari kecak, D. Tari balet. Dan jawabannya adalah C. Tari kecak. Soal nomor 8. Tarian yang menggunakan level tinggi adalah tari A. Tari gambyong, B. Tari serimpi, C. Tari kecak, D. Tari balet. Jawabannya adalah D. Tari balet. Berikut soal nomor 9. Gerakan mendak pada tari adalah termasuk salah satu contoh gerak untuk level A. Tinggi, B. Rendah, C. Sedang, D. Biasa. Jawabannya adalah C. Sedang. Berikut nomor 10. Level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain bawah dan desain atas. Desain ini dapat memberi kesan titik-titik terhadap gerak yang dilakukan. A. Seimbang, B. Romantik, C. Dramatis, D. Dinamis. Jawabannya adalah D. Dinamis. Berikut soal nomor 11. Gerakan yang ditunjukkan pada level rendah, sedang, dan tinggi akan membentuk desain A. Kerucut, B. Ganda, C. Datar, D. Segitiga. Dan jawabannya adalah A. Kerucut. Berikut nomor 12. Penari yang berada pada level tinggi akan membentuk A. Garis sudut atas, B. Garis sisi, C. Garis sudut bawah, D. Garis lingkar. Jawabannya adalah A. Garis sudut atas. Berikut nomor 13. Penari yang berada pada level sedang akan membentuk A.
garis sudut atas, B garis sisi, C garis sudut bawah, D garis lingkar. Dan jawabannya B garis sisi. Berikut nomor 14. Penari yang berada pada level rendah akan membentuk A garis sudut atas, B garis sisi, C garis sudut bawah, D garis lingkar. Dan jawabannya C garis sudut bawah. Berikut nomor 15. Fungsi level gerak adalah yang tersebut di bawah ini, kecuali A. Menunjukkan tokoh dalam penampilan tari, B. Mencapai dinamika, C. Agar gerak memberi kesan glamor, D. Agar gerak tidak monoton dan lebih menarik. Dan jawabannya C. Agar gerak memberi kesan glamor. Nomor 16. Permainan level pada tari berkelompok lebih mudah dan menarik karena ragam gerak yang sama dapat dilakukan secara A. Bergantian serempak selang-seling, B. Bergantian dan susul-menyusul, C. Serempak susul-menyusul dan selang-seling, D. Selang-seling dan susul-menyusul. Dan jawabannya A. Bergantian serempak selang-seling. Nomor 17. Fungsi dari level tinggi pada gerak tari adalah A. Mencapai dinamika, B. Mencapai puncak keberhasilan, C. Mencapai harapan, D. Memfokuskan terhadap peran atau gerak seorang penari. Jawabannya adalah D. Memfokuskan terhadap peran atau gerak seorang penari. Nomor 18. Gerak pada level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari titik-titik di atas pentas. A. Berdiri jijik di atas pentas, B. Berdiri sejajar dengan penari lainnya, C. Berdiri melayang di atas pentas, D. Berdiri secara lurus di atas pentas. Jawabannya D. Berdiri secara lurus di atas pentas. 19. Suatu tarian yang menggunakan properti tongkat atau tombak pada tari Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Papua biasanya menunjukkan bahwa tarian tersebut bertema A. Percintaan, B. Peperangan, C. Kegembiraan, D. Erotik. Jawabannya adalah B. Peperangan. Nomor 20. Gerak berguling termasuk salah satu contoh gerak dengan level A. Atas atau tinggi, B. Bawah atau rendah, C. Sedang, D. Biasa. Dan jawabannya B. Bawah atau rendah. 21. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh formasi penari kelompok disebut A. Pola lantai, B. Level, C. Desain, D. Properti. Jawabannya adalah A. Pola lantai. Nomor 22. Salah satu tarian yang menggunakan pola lantai garis lurus adalah A. Tari badong, B. Tari saman, C. Tari kecak, D. Tari gawi. Dan jawabannya adalah B. Tari saman. Berikut nomor 23. Sedangkan salah satu tarian yang menggunakan pola lantai garis lengkung adalah A. Tari baris gede, B. Tari saman, C. Tari kecak, D. Tari bedoyo. Dan jawabannya adalah C. Tari kecak. Nomor 24. Di bawah ini adalah nama-nama tarian dan daerah asalnya. Manakah yang kurang tepat pada pernyataan berikut ini? A. Tari Randai dari Minangkabau, B. Tari Rejang Dewa dari Bali, C. Tari Tayub dari Jawa Tengah, D. Tari Saudati dari Sunda. Dan jawabannya adalah D. Tari Saudati dari Sunda. Terakhir nomor 25, yang bukan merupakan jenis-jenis bentuk penyajian tari adalah A. Tari tunggal, B. Tari berpasangan, C. Tari bervariasi, dan D. Tari kelompok. Dan jawabannya adalah C.
tari bervariasi. Nah, demikianlah tadi 25 soal yang kita pelajari selama mengerjakan latihan soal ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.